selaku ibadah sigawe nasi manusia, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Sopo ibadah, sopo kebagusan, ini kita balas sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Maka apa juga kebagusan tegawe jemaah rahmati Allah, si berasal dengan agama enta, maka minimal pahalana adalah 10 kali lipat, kemudian maksimal 700 kali lipat. Kemudian qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa as-shaum, kecuali puasa. Maka niki beda rumusna. Fa innahu li, karena puasa adalah milik Allah, untuk Allah. Dan niki wah jelasan ta le majlis ta terakhir le masjid niki. Wa ana ajzi bihi, dan aku si langsung ngembengna balasan. Maka niki sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah, niki menunjukkan luar biasa belikna pahala si mau nasi dengan si puasa. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti niki? Bahwa puasa itu untuk Allah, kemudian pahalanya terserah Allah. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena yang bilin syahwatna, bilin nafsuna, lawan nafsuna, ndekna turut, kemudian ndekna mangan niki karena Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya sesuai perbuatan jemaah rahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullah, makna hadis niki annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwah wa ghalabati al-hawa athabahu Allah bi an tawalla jazaahu bi nafsihi. Ketika sopok dengan Islam lebih ngutamai ketaatan kepada Allah, ya pilihna taat le Allah Subhanahu wa taala, kalahangna hawa nafsu dirina. Padahal misalnya ya masih bajang, nafsu masih kuat, atau bahkan ia mampu muna melemangan duit kepengna, duit simpanan na makanan, bau isikna, lagu ini kalah hawa nafsuna, meskipun hawa nafsuna masih beli, kemudian kemampuannya juga beli, tapi lebih memilih ketaatan kepada Allah. Maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala ngembangnya pahala tanpa Allah beritahu pira, berarti lebih lengan 700 kali lipat. Maka perhatian ni jemaah rahmati Allah. Sedekah ketika tingkat tinggi ikhlas ini ya pahalana 700 kali lipat. Ida nyugulang siu ikhlas berarti mau ada pira kali 700, jadi 700 siu. Pada kenana ida bersedekah 700 siu. Lagu sejelo puasa karena Allah lebih lengan eno. Pira siu ke sejuta, wallahu a'lam. Allah nilai nyebutang kita saking luwekna, saking belekna pahalana. Wa man athara Allah atharahu Allah. Barang siapa yang mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan dia.
Allah Subhanahu wa taala meletang teh sampai lupa teh diri teh, maka Allah akan ngutamayang itu, ngutamayang ibadah puasan teh sigawe teh semata-mata karena Allah. Fa innahu yunzilul 'abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Posisi teh le sisi Allah sebanding kanca ngombe posisi Allah le diri teh. Ngombe kedudukan Allah le dalam diri teh. Ngano kedudukan teh le sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada man hamma bi ma'siyatin thumma tarakaha khaufan min Allah fa inna Allah yaqulu lil hafazah. Karena itu dengan si berencana gawe maksiat, lagu urung gawe maksiat karena takut le Allah, maka Allah berfirman tipa malaikat-malaikat pencatat, uktubuha lahu hasanah. Catat maksiat si urung gawe na karena ya takut le aku, catat ya jadi pahala sake. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarrai. Karena sesungguhnya ia ambilin hawa nafsuna karena takut le aku. Ini berubah maksiat seharusnya jadi dosa, jadi pahala. Gara-gara apa? Gara-gara ya urung gawe na karena takut le Allah. Bukan karena alasan kesehatan, bukan karena ilah li manusia, bukan karena takut hukuman, lagu semata-mata karena Allah. Berubah maksiat siniatangna jadi berpahala. Maka di sini nasihat dari Syekhuna Al-Utsaimin hafizahullah, wa man arada an ya'lam manzilatahu 'inda rabbih falyanzur ila manzilatir rabb subhanahu wa ta'ala min nafsihi. Saya melenau kira-kira ngombe kedudukan dari sisi Allah, na cek diri na ngombe kedudukan Allah le diri na. Ketika berhadapan perintah Allah kanca perintah hawa nafsu na, embe pejuluk na, muna pejuluk perintah Allah, ngalahang perintah hawa nafsu na, maka berarti Allah ngutamayangnya. Seandainya rak kancanda siu manusia selapu nangendeng le Allah Subhanahu wa taala, lagu ngenai yang kondang utama yang perintah Allah, maka ida utama yang nasi Allah Subhanahu wa taala. Sejuta dengan kancanda berharap tama surga mau hidayah, lagu ngenai caranda ngutama yang perintah Allah, maka Allah gen ngutama yang ida mau hidayah tama surga. Ngombe ya kedudukan Allah dalam diri itu, ngano kedudukan dari sisi Allah. Fa idza 'azzama as-sa'imu rabbahu 'azza wa jalla biqat'i nafsihi 'an ma'lufatiha kana dhalika min awfari ma yajma'u lahu ath-thawaba wal ajra fid dunya wal akhirah. Ketika dengan si puasa luar biasa isi ngagungan Allah. Ketika na puasa sama sekali kebiasaan si bau nyedak puasa na bilin na karena Allah, karena itu ngagungan Allah. Denemenan na ngombe mai na le julu na dek na pedulian, maka sikap si maraniki jemaah rahmati Allah, ia adalah perkara terbesar. Si mina ita ngumpulang pahala sebanyak-banyaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngumpulang kebagusan dunia akhirat. Maka perhatian di jemaah rahmati Allah. Sekali lagi, karena ita puasa adalah dalam rangka ngagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Le dalam surga ara sopo lawang embeng na aran si Allah Subhanahu wa taala ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Lawang niki ya lengan tama surga dengan si puasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Denara selain dengan si puasa tama surga lengan lawang niki. Yuqalu ara nanggor aina as-saimun be dengan si rajin puasa di dunia. Fayadkhuluna minhu, kemudian persilaannya tama lengan lawang ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, munawah buai dengan si puasa tama lengan lawang niki, maka tutupnalah lawang niki, falam yadkhul minhu ahadun, sehingga denara selain dengan si puasa tama lengan lawang niki. Dalam riwayat yang lain, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga arak sopok gerbang, sopok lawang, niki kita aranin ar-rayyan. Yud'a bihi as-saimun, dengan si puasa tetanggor lengan lawang niki. Man kana minas saimin dakhalahu, sai si rajin puasa biya lengan tamah. Wa man dakhalahu lam yadhma abadan. Terus sai liwat atau tama surga lengan lawang niki ndek nagin haus selama-lamanya. Kemudian al-muallif penulis rahimahullahu taala menjelaskan wa amma tahsisu dukhulihimul jannah bi babir rayyan. Hikmah takhususan dengan si puasa tama lengan gerbang ar-rayyan, fa innahum muyyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Karena ibadah puasa niki istimewa, beda kanca ibadah selain. Karena ibadah puasa niki mulia, beda kanca ibadah selain, sehingga istimewayangna dengan si puasa dengan apa? Dengan gerbang khusus, lawang khusus di surga. Ini. Tanghadirin acara deh jamaah nerahmati Allah. Terus tiba-tiba epen gawe nelangan ni dia tama. Tono dengan duit tono nelangan ngombe banggan teh. Arak kajuman ni dapta, berarti istimewa yang ni teh si epen gawe khusus lengan tetama. Dan ini bukan begawe, senyambut itu bukan manusia. Ini adalah surga, puncak nikmat. Khususan dengan si tama surga, dengan si puasa untuk tama surga melalui pintu khusus. Terkait dengan penamaan Ar-Rayyan, An-Nawawi rahimahullahu taala berkata ketika menjelaskan hadis niki dalam Sahih Muslim bahwa penamaan Ar-Rayyan niki ia ngingetang dengan si puasa pahala si mauna ketika nalalah nahan haus di siang hari Ramadan. Ketika na haus melet nginem, ketika na lapar melet mangan, maka ketika na badak nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa le surga arak lawang aranna Ar-Rayyan, maka melet dia tahan na hausna, tahan na laparna. Lalu munde tetau arti Ar-Rayyan kurang kelebet. Ya pentingnya paham bahasa Arab jemaah nerahmati Allah. Ar-Rayyan paling-paling kita kelebet aranen tanak Ar-Rayyan di Rayyan. Bagus sah.
Apa artinya? Lawang surga. Intang no. Padahal maksud Nabi SAW nyebutang itu ar-rayyan bukan ate ta'aranin anak papun tar-rayyan. Lagu ate temelet temelengan lawang itu. Apa artinya? Kata An-Nawawi, alladhi huwa bulughul 'abdi hajatahu minas syarab. Dia tahu artinya kurang dua demen ngeranin anak dar-rayyan. Bahasanta bahasa betul beli ar-rayyan itu besur nginem. Ya artinya besur nginem. Yang kau dah haus, kau dah ngelak sampai hilang haus dah. Ya ini orang rayyan. Berarti Abu Rayyan aman kanak si besur nginem. Ini artinya apa jemaah rahmati Allah? Itu karena itu kurang merhatian apa maksud agama ente? Ya sebabnya kuranglah semangat beribadah, kurang pacun nahan godaan. Karena ngeno angkun Nabi sallallahu alaihi wasallam meletin itu, sehingga sebutan itu ar-rayyan jadi lawang surga kurang angan teh. Lawan apa angkat teh? Lawan ku bede anak kuaranin ar-rayyan. Kemudian jemaah rahmatillah, di sini ada faedah disebutkan oleh Syekhuna, dinukil dari Ibnul Munayyir, salah satu ulama kita dari kalangan Malikiyah. Beliau menyebutkan, perhatikan hadisnya, kata Ibnul Munayyir, inna fil jannati baban, le dalam surga arak lawang. Nabi SAW, kata Ibnul Munayyir rahimahullah, tidak mengatakan inna lil jannati baban, surga bede lawang. Ndek nangano kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu le dalam surga arak lawang. Apa maksudnya? Liyastash'ira al-'abdu na'imal jannah. Fa inna hadzal bab ma'dudun fi jumlatin ni'am alladhi yakunu fil jannah. Yang menunjukkan bahwasanya lawang si melet ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam ati berusaha tamelengan tono, ya sendiri lawang ini adalah termasuk nikmat si arak di dalam surga. Ndek na jadi sekedar lawang langan tetame, lagu lawang ini sendiri adalah nikmat di antara nikmat-nikmat surga. Maka niki adalah termasuk ketelitian para ulama kita. Di antara di sini Ibnu Munayyir rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan lawang itu sendiri nikmat tetame lengan lawang niki ya. Wah luar biasa belik nikmatnya. Apalagi tawahli dalam. Kata ingat niki jemaah rahmati Allah, keutamaan niki yang disebut oleh penulis rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya dengan si puasa ditinggikan derajatnya oleh Allah sebagai hamba Allah. Adapun hadis yang keenam niki diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis niki dhaif. Inna as-sha'ima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafrughu. Sesungguhnya dengan puasa tadoayang si malaikat ampunan dan rahmat ketika arak dengan mangan ledeketna. Lagu dek ngelingok. Ini hadis niki dhaif wallahu ta'ala. Kemudian qala keutamaan puasa si kedua. Penulis berkata rahimahullah, wa amma takfirul khati'at fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir.
Adapun puasa gugurang dosanta, maka dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan siwah liwat sampai Ramadan sigin datang niki gugurang dosa-dosa si gawe ta antara deduana. Dosa setahun berarti jemaah rahmati Allah. Syekhuna rahimahullah hafizahullah taala, beliau menyebutkan makna hadis niki, annal abda idza tawaqqal kaba'ira kana siyamu ramadhana ila ramadhana mukaffiran lima baina hadaini as-siyamain min as-saghair. Hadis niki pada itu munta jauang diri telengan dosa-dosa beli, maka puasa Ramadan siwah liwat barang Ramadan sigin datang niki gugurang dosa-dosa kode si gawe ta setahun si rubin sampai puasa sejemak niki. Berarti beliau menguatkan pendapat mayoritas para ulama kita bahwa yang dimaksud dalam hadis-hadis seperti niki, salat menggugurkan dosa, puasa menggugurkan dosa dan lain-lainnya, niki maksudnya adalah menggugurkan dosa kode. Lagu embe kan dosa kode siwah gawe itu nih. Jangan-jangan si anggap tak kode beli, atau saking luwe na jarina beli. Apakah contohnya dosa kode? Jemaah rahmati Allah. Ya? Yang antara yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan wudu, bahwasanya dengan si wudu ketika nemang air lengan hidungna kemudian sugulangna milu dosa-dosa si gawe na si hidungna sugul gugur kanca air si sugulang. Apa dosa si gawe na si hidung ta? Hah? Hah? Sugul lidah ning pakan. Tamai dia toko. Ada arak dengan nina kancan dah senger. Aduk dah senger. Sang senger dengan nina ini. No, ya? Itu yang dimaksud digugurkan oleh wudu kita. Terus dosa belek si wajib tabilin, artinya gugur dosa-dosa si kode, di antaranya adalah ngerantai dengan. Nah, ini sementara kita demen lalu ngerantai dengan. Adapun dosa-dosa besar maka niki membutuhkan taubat. Kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan sebagian ulama menyebutkan lagu sekat syarat muna tentu kuat keyakinan tali Allah subhanahu wa ta'ala, kuat tauhid, kuat iman sadun tali Allah subhanahu wa ta'ala, maka puasa, salat, zakat, haji, umrah dan lain-lainnya niki menggugurkan selapu dosa termasuk dosa beli. Lagu syaratnya harus nak kuat yakin ta. Lagu angkun ta girang gawe dosa ni ia sendiri menunjukkan iman terlemah. Karena semel itu gawe dosa sementara Allah ndak na mondok kita itu ndak tahu nyebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semel itu berarti keyakinan teh kurang. Lejulun manusia ini tersemel, maka tidak memenuhi syarat orang-orang ini diampuni dosanya oleh Allah melalui amal-amal saleh. Demikian juga kata penulis rahimahullah, dalil lainnya menunjukkan puasa niki mengampuni dosa. Hadis yang terkenal,
man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maknahu imanan biwujubihi wa ihtisaban li ajrihi 'inda rabbih. Saya puasa Ramadan, imanin bahawa Ramadan niki wajib. Allah merintah kita puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintah kita. Kemudian berharap ya pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa marak niki, maka tak ampunin dosana si wahliwat isi Allah Subhanahu wa taala. Dosa simba, dosa si kodek. Adapun dosa belik wajibna taubat. Maka jemaah rahmatillah, di antara adab ta sebelum tatama bulan Ramadan, ta bersegera taubat mutlak dengan dosa-dosa terselapuan, sehingga dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bersiang kita dengan dosa-dosa. Dan dosa-dosa niki yang mina eta berat gawe ibadah. Bagaimana pernah kita sebutkan dari Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, inna lillahi ta'ala uqubatin fata'ahadunna min anfusikum. Sesungguhnya hukuman Allah no macam-macam mangkuna ndekna sopok. Maka cek diri ta, jangan-jangan arak hukuman Allah di dalam diri ta ndek ta sadari. Fil qulub, di dalam aten ta, keras aten ta, nasihatin lo nita sili. Sekat nerima kebenaran. Keruan dengan dengar ta. Wa fil abdan, demikian juga dalam awak ta, le awak ta. Wa dhankin fil ma'isha, bisa jadi juga rezeki enta sulit, ekonomi enta susah, ya akibat dosa, hukuman dengan Allah. Wa wahnin fil ibadah, lemah dalam beribadah. Ngombe tekad aja mak terawih. Jemaah rahmati Allah. Na poncak-poncak ke, anu jamak-jamak ke, atau na peloan ke. Na jamak-jamak. Sesuai dengan keimanan tu, jemaah rahmati Allah. Harus kita akuin. Kemudian Malik ibn Dinar mengatakan wasuhtatin fir rizq, dan ketidakberkahan dalam rezeki. Ini hukuman dengan Allah. Sugul itu bagayan. Mau itu sejuta. Lagu dia tahu aning na. Lon bui. Jemak sugul itu Malik 3 juta mau tu. Lagu lolat jemak kepeng. Dia tahu aning na. Ini menunjukkan ketidakberkahan. Jemaah rahmati Allah. Ya. Sekali lagi, sebelum tatama puasa, lengan nengka. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat mutlak. Kita bertekad ndak tagin ngulangin dosa-dosa siwah liwat. Kemudian tanyesal selaku dosa ante. Ate ne tetu ampunin itu si Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan itu. Kemudian faedah atau keutamaan puasa si ketelu. Wa amma kasrus syahwat. Adapun puasa niki menundukkan syahwat, mengalahkan syahwat. Fa innal ju'a wadh-dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Sesungguhnya lapar, haus, ya ngalahang maksiat, ngalahang nafsu, kurang nafsu ente. Karena itu lapar, karena itu haus. Maka celakalah dengan
si masih kuat nggawe maksiat padahal dia masih sedang puasa. Nahan haus, nahan lapar. Maka niki menunjukkan bahwasanya luar biasa tarikan hawa nafsu niki jemaah nerahmati Allah. Seharusnya dengan si lapar, dengan si neman mangan, nenek kawa ngumbe-ngumbe. Lagu ini kawa yang gawe maksiat. Dan terakhir Ramadan tahun kemarin ara ngatuan tiang bahwa kenyakana puasa terayu isi senina, akhirnya terjadilah subhanallah masih ara singane zaman nangka padahal ya puasa. Maaf, jemaah neraka, gambaran ngombe hawa nafsu niki kadang-kadang di luar akal kita. Luwe dengan jual obat kuat. Nanti. Luwe dengan jual obat kuat. Lagu papahna puasa, ndek man mangan, ndek man nginem. Kawa. Maka niki jemaah neraka telah menunjukkan kita harus hati-hati dengan hawa nafsu. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbuka, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam adab-adab puasa, kita bersyukur luar biasa li Allah Subhanahu wa taala kita mampu nyelesaikan puasa itu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut terubin kalam le dasan baru, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyastazawwaj. Wahai para pemuda, saya mampu nikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah niki lebih menundukkan pandangan. Ya seharusnya ini jemaah rahmati Allah, yang ingat jemaah rahmati Allah, yang seharusnya bisa membuat kita sabar, lalu kadang-kadang nafsunya lebih belik. Arak dua sakit mama sakit nina. Si mama niki yang endeng nasihat. Ya wah merari malik. Alasannya takut fitnah. Sementara wali si nina si genetikahin si kedua niki dia setuju. Jarang dengan toa mele ini anaknya terpoligami temadu. Maka kanggo ke na pindah kewalian na tiba samaton sinina ini karena samaton ini ki setuju dukung si keras nentang wali aslina. Sementara ya takut fitnah pengakuannya. Kemudian si kedua dengan nina masih bajang, masih dedara, ya telamar ya si kanak bajang pada bajangnya. Lagu kan masih wali si nina niki ndek na setuju kecuali na bebayar si mama ni 1 juta. Ya pengendengna. Ndek ke jadi mahar perembeng bagi wali. Bah susah. Ngombe ni Ustaz bau ke tanding wali hakim, maka tiang nasihatkan sabar, pendekatan dulu, ndak tergesa-gesa. Subhanallah, pati nengkat si anak nina niki lupa tiang seulan 2 bulan 3 bulan hubungin tiang si anak nina niki, Ustaz alhamdulillah nyerah wayah tiang mele yang nikah kami wah ndek kami ulak berbayar 1 juta. Alhamdulillah. Sementara si wah bede senina ini ngotot diri melene merari malik, maka tiang singgung dia. Ide ini wah bede senina fitnah apa takutang dah. Fitnah dengan nina wah bede dia senina. Ya ning dalam piasang seharusnya mun takut fitnah
Nih, dengan bajang, nek naman mereri, lagu sabar dia sampai telulan ngedek-ngedek wayah na walina sampai berhasil. Idan dia ada sabar. Subhanallah. Jadi asalnya nikah niki menundukkan pandangan. Muna masih ini mencukup berarti yang liar lalu penggita tu. Dan pandangan niki sekali lagi jemaah rahmati Allah, ndek nagin tutuk-tutuk. Ndara puasna siaran pandangan niki. Beda si tian. Ini ya besur. Lagu matanya ini ke besur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahsanu lil farj." Dan nikah niki menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Sai man mampu ndara kepeng na nikah, maka silahkan na puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu wija bagi nafsuna. Apa ran wija? Wija kata penulis rahimahullah, raddu unthayail fahal. Apa bahasa tengebiri? Misalnya dengan ya bede meong mama, ate ndak nelue meong le bale kebiri ya meong. Jauh aning dokter kok petu anu. Apa rana? Kemamaan ate ndak na bede anak. Ya makna wija pada asalnya yaitu na kebiri arak dengan mama bekabe ngono carana. Petu aja mah anu. Sehingga ndak na bau bede anak. Arak-arak dan mana? Arak mele dengan mama ngono, jemaah rahmati Allah, ndak dengan nina dah. Nah, Nabi SAW memperumpamakan puasa itu adalah wija, mengebiri yang metuk syahwat. Lagu darak tadah jemaah rahmati Allah. Karena iman kurang, nafsu belian, ternyata mangan dek teman, nginem dek teman, masih nafsu berkobar. Karena apa? Disebutkan dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan niki ngalir le dalam awak te mara angkun darah. Secara hakiki Allah Subhanahu wa taala ngembeng kemampuan tiba syaitan untuk arak le dalam awak te ngalir mara darah te. Ini sebagaimana disebut oleh para ulama kita. Jemaah rahmati Allah. Jadi seharusnya puasa niki ya fungsinya adalah ngurangin syahwat, menekan syahwat, ndak sebaliknya. Kemudian terakhir, wa amma takthirus sadaqat fali'anna as-sha'im idza ja'a tadhakkara ma 'indahu min al-ju' fahathahu dhalika 'ala it'amul ja'i. Adapun di dalam Ramadan niki luwe dengan bersedekah niki karena dengan si puasa lapar ya, sehingga idapna dirina lapar, ingatna dekat balena dengan gubukna si lapar, si jarang mangan. Aku ndek kekurangan nengke aku idap lapar ngene idap lapar. Tono dekat bale nerak pogean bebalu toa bilin ning Malaysia dan seterusnya, anak yatim. Maka terdoronglah dia untuk bersedekah. Beliau menyebutkan riwayat dari Sulaiman, Nabi Sulaiman maksudnya, atau Nabi Yusuf alaihi wassalam, muna mangan ngono tejakna dengan si tanggungna mangan. Ya wah terakhir mangan ini. Ndek nemele mangan kecuali selapuan dengan ini wah mangan. Ketika tak ketuan apa alasannya? Kumbena kok pelungguh terakhir mangan. Akhafu an asba'a fa ansal ja'i'ah. Jawabannya mungkin besur juluan, ndek ku gini inget toh dengan si lapar. Ndek ku mele mangan, atik ku tetap lapar, atik ku inget saya ndek man mangan. Bareh muntah besur juluan, ndek teringat dengan si lapar, ndek man mangan. Ini.
Sehingga jemaah rahmati Allah, seharusnya di bulan Ramadan niki kita berbagi, bukan semakin nita melenta mesa. Jangan ini. Aduh, ita wah mangan nih, lapar teh nih. Seharusnya kita berbagi. Nah, dekat balik. Bagian. Dan ya mina ita bahagia, jemaah rahmati Allah. Niki dia jemaah rahmati Allah. Faedah puasa si kepira niki 2, 3, 4. Berarti sisa 3. Insyaallah kelemahat telanjutan le kampung remaja insyaallah taala. Sila azan, setelah azan telanjutan. Ya. Oh iya. Ya, sebagaimana tersebut majelis sebelumnya bahwa orang yang dimuliakan oleh Allah melalui puasa adalah orang yang puasanya bersih dari maksiat baik ucapan maupun perbuatan. Artinya puasa yang diterima oleh Allah. Ya, puasa yang dimaksud dalam hadis-hadis yang kita baca tadi. Nah, sekali lagi menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika penjelasan hadis man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Saya ketika puasa masih dan lekap, masih dan gawe dosa, maka Allah tidak butuh oleh puasa. Kata Ibnu Hajar, laun lajul kiamat, ketika tertimbang amalannya, maka puasa niki tidak bisa menyelamatkannya dari akibat dosa. Masih beratan dosa ketimbang puasa. Padahal baru sejelo dan niki lebih dari 700 kali lipat. Ternyata kalah isi dosa si 10 belum dosa. Saya kan ini berarti ini namanya puasa si bercampur kerja dosa maksiat. Allah Ta'ala. Ini kita ulangin balik imam rahmat. Rubin ingatan kali pesan baru kemudian masjid niki tahun Rubin ingatan maka mungkin kita ingatan balik. Kita adalah ya masjid niki ya masjid yang dibangun di atas sunnah. Kan dia sejarahnya masjid niki yaitu itambilin masjid yang kita yakini secara ilmu dalil waktu itu dina bau kita tahu ini. Kita butuh masjid secara tertentu bau kita ngamalan sunnah di dalamnya. Jadi ngalamin ini, Pak. Nah, maka wajib kita menegakkan sunnah dalam segala hal dalam masjid kita ini. Maka di sini yang ingatkan kepada muazzin-muazzin nah, tentu memegang amanah masalah azan khususnya 2 waktu niki, maghrib dan subuh. Adapun maghrib maka niki ya mungkin hari-hari niki muna masih marak niki cuaca butuh kita waktu. Demikian juga terutama subuh. Karena fajar ya sebagaimana sering ta'aji mungkin kesulitan di tenggitan. Maka nasihat yang adalah perhatikan
jadwal pemerintah atau jadwal yang diterbitkan oleh markas. Ya jadi patokan muazzin tertentu untuk azan maghrib dan subuh, sehingga ketika terdengar azan dengan masjid teniki, maka ya kita harapkan menjadi tenang kaum muslimin sing dengar, ya jadi acuan untuk berbuka dan berhenti makan sahur. Karena ya kemampuan kan, dia tegawai ini sebagaimana kita sebutkan dari Syekh Abdul Salam As-Suwair hafizahullah taala, bahwa cara menentukan waktu niki 4. Si pertama terbegita, mundik termampu begita, yaitu kedua yaitu nabada itasi dengan si begita, sebagaimana Abdullah bin Ibn Maktum diberitahu oleh para sahabat, muna wahtama waktu subuh badakna ya baru azan. Kemudian cara si ketelu, cara pertama kedua dia bau, maka tengadu jadwal. Dan jadwal pemerintah kita sekali lagi ya tidak teraguan, karena niki sudah difatwakan oleh 2 guru kita rahimallah ulama anak ahya'an wa amwata, bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Masalah jadwal-jadwal ini tidak teragu dan tidak terminak kaum muslimin ragu. Dan mudah-mudahan perhatian niki si muazzin tu, jadwal yang berlaku oleh masjid tadi adalah jadwal pemerintah. Karena ia kan akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada standar ganda sepolong-sepolong kok menurut pemerintah. Selama itu kebaikan. Sementara merangkap tasawufin masalah waktu si berbeda niki, ini minimal khilaf. Dan khilaf niki harus kita selesaikan dengan cara mengikuti kaum muslim. Perhatian niki jemaah rahmati Allah. Tidak sampai akhirnya masjidnya tertuduh. Aduh, dia keruan waktunya Al-Hidayah Kampung Karya ini mutasadid. Tidak sampai dengan sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya muazzin itu adalah pemegang amanat kaum muslimin jauh. Sehingga mau nak berjumat, apa terkejar berjumat kan, berjulu azan. Ini juga amanah. Tidak sampai dengan nilai muslimah si salat zuhur le balik, kita jadi patokan azan masjid teh, salat zuhur ya, padahal dia mentambah waktu. Anda sah jadi salat muslimah le balik. Maka apa aja maslahatnya terjelap-jelap ngebang Jumat kan. Masalah juluan selesai, kita juluan selesai kan? Ya. Wah kita berjumat, terutama ketika kita jadi khatib ini, wah kita kemudian bubar masih takwa, masih ya solat mujahidin masih. Bahkan ada sebagian jemaah, wah buka berdagang dengan masih solat Jumat, tidak ada ulangin ini. Nanti dengan selesai jurung kok berdagang. Ngenok kegambaran kita juluan selesai, sehingga apa masalah terbejulu azan ini? Sementara mazhab mayoritas para ulama yang dalilnya tegas bahwa waktu Jumat itu waktu zuhur, dan sebagian ulama berpendapat kanggo sebelum zawal. Maka jemaah rahmat sekali lagi, tukang azan perhatian amanat niki, amanat lengan Allah Subhanahu wa taala. Ida jadi patokan acuan kaum muslimin nggawe ibadahnya. Mele dia tertuntut lau. Gara-gara ida ibadah dengan duit saja, makanya kepikiran. Mana rahmat. Mudah-mudahan niki bisa diingatkan dan diterapkan sampai selesai Ramadan. Insyaallah. Nggih.
Ya merangkat bapak bro ya selama nikmat azab masih waktu temangan. Lalu tak sengaja lo nanti terahim lo kok demangan, kesaru itu kan penyakit jari. Pira menitnya terhimnya biasanya? Ya, 5 menit, 3 menit. Terlalu rapat sementara Nabi SAW. Terus maaf sebelum terlanjut, jarak antara azan ke jai qomat ke masjid berapa pira menit? Subuh. Ya, 10 menit. 10 menit. Rombo tarhim sekitar 13 menit. Nah, jarak antara selesai Nabi SAW makan sampai qomat itu sekitar 15 sampai 20 menit. Berarti muntamili meraktekan ya sebelum tarhim itu selesai. Itu kehitung-hitungan. Lalu muntat telak lalu masih bau temangan waktu tarhim selama belum azan. Ini masalah kanggo dek kanggo. Masalah afdolnya seperti Nabi SAW. Arak waktunya setelah makan sahur untuk persiapan sholat subuh. Karena mepet-mepet kalau sehingga berada apa itu. Baru itu di seumah wah ngebang, kan? Nikmat sakitian bareng minum. Akhirnya telat. Ini harus diperhatikan. Dan kita selalu mengatakan wa khairul hadi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik tata cara adalah tata cara Nabi SAW. Nabi SAW ada jeda yang cukup antara selesai makan sahur sampai qomat. Tidak kayak antara makan sahur sampai azan, tidak sampai qomat dirikan salat. Allah. Aku kira anda berkata luar tema. Apa ada kata dulu? Okay. Ya sahih, muttafaqun alaih. Wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'im. Nak keras sisi ada nemang air le hidung dah kedengan wudu kecuali munda puasa jamak-jamak. Makanya kita beriak. Membaca anda memang mau dia beriak. Nggih, atur loh ya. Dan ini menguatkan apa si Ketua Nurudin masalah hukum umur. Dia menyebutkan bahwasanya hidung bagian luar ngajak todok niki rongga niki dianggap luar karena masih kanggo itu namanya sebatas hidung teh kanggo itu hukum umur. Niki menunjukkan niki masih luar. Si tanah tenggorokan baru simbak talam. Jadi jawab sih. So kata-kata tene bas jari wah ya. Kira-kira ya. Mudah khawatir kelolosan ya. Dia ulah. Allah Ta'ala. Guru Malik. Nggih. Ya. Ya. Lanjutan siwah lewumanda sanca siwah hangat dia itu lanjutan enggak besang sepiring ya mun dia zaman apa rendah ya deman menyedok gande ulah nyedok cukup kok ini insyaallah cukup yang di tangan dan yang di mulut Allah ya ida atau lemur ida dulu
Ya, maksudnya ya ilmu tajwid nih. Maksudnya ya ketika membaca bismillah ya lam di huruf jalalah itu dipanjangkan bismillah. Demikian juga ar-Rahman berarti apa namanya mim ar-Rahmanir Rahim. Nah, pilu enggak alhamdulillahirabbil alamin. Nah, enggak dengan nok tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi pilu koncaknya perhatian ya maksudnya. Allah jadi mudik. Ya, hendaknya sampai membatalkan karena Nabi SAW sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala kana yuqabbil wa huwa shaim. Nabi SAW mencium istrinya ketika sedang puasa. Tapi Aisyah mengatakan walakinnahu kana amlakakum liirdihi. Lalu bedanya Nabi SAW cekat dia jaga nafsuna. Mana kita aja kelolosan. Ndak terbegita apa kelolosan itu. Maka hukum asalnya ya sebagaimana disebutkan juga dalam kisah Umar radhiyallahu taala anhu dirinci muna dena bau nahan hawa nafsu ndak muna bau kanggo sebatas mencium. Lalu kan ndak merasa lalu murah-murahan burung maka dia puasa. Yang lewat, ya, menghapus dosa. Hah? Mara pertanyaan Pak Guru mengenai puasa yang bersih dari dosa baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Karena dia mampu mengalahkan dosa, berarti puasa yang kuat. Membenarkan karena puasa penghapus, lalu gawe dosa, makanya kurang kuat penghapus. Allah cukup yang rahmati Allah. Nah, gitu ini. Azan Isya enggak. Azan tetap pada waktunya. Qomat baru terundur. Nah, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahwa dalam hadis Ibnu Abbas inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Nabi SAW salat Isya sebelum pertengahan malam. Akhir sepertiga pertama malam. Dan Nabi mengatakan ini waktu Isya paling afdal, lalu ndek tamilin beratin umat. Azan tetap di awal waktu lalu qomat badai. Itu sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dia qomat Nabi, ia nyorak Umar as-salat raqadatin nisa was-sibyan. Kata salat maksudnya qomat. Berarti wa azan ngonek lagu yang ganti qomat. Ta salat kanak-kanak kode dengan mina wah pada tinduk, piran ta salat. Maka azan tetap pada waktunya. Qomat yang dijedakan. Wallahu a'lam. Salman tahu. Ingat yang nanya-nanya tadi? Nah, bagi depilen salah seke udah siwak atau parfum seke udah. Pilen seke. Parfum atau siwak. Pangkat ya? Di belakang. Pak Guru dulu tadi. Di belakang satu.
mau kitab. Ya. Ya, pada masalah iman kepada Rasul, iman kepada kitab, secara umum iman kepada Rasul ini adalah bahwa Allah ternyadu, bahwa Allah mengutus manusia-manusia untuk nyampaikan agama. Ini iman mutlak. Kemudian iman secara terperinci, tak imanin Nabi kanca Rasul si sebutannya ke si Allah Subhanahu wa taala, si selain. Lalu sebelumnya beriman kita bahwa selain si selain itu dua dia nyebutan ke si Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Alkitab. Iman kepada kitab adalah kita beriman secara mutlak Allah menurunkan kitab-kitab. Ini secara mutlak. Kemudian setelah itu kita beriman secara terperinci. Mbak si tahu si badak kata si Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia terimanin. Sehingga ada iman yang mutlak, ada iman yang terperinci mengikuti ilmu. Sehingga nanti jelas. Misalnya arah dengan tema Islam. Wajib mengimanin rukun iman si enam. Ngajarin bahwa Allah beri malaikat, Allah menurunkan kutub, kitab, Allah mengutus nabi. Nanti setelah datang Islam, nak belajar. Pada naya malaikat dan Jibril, wajibnya beriman. Naya nabi, arana Adam, wajibnya beriman. Naya kitab, arana misalnya Zabur, wajibnya beriman. Seandainya meninggal dunia, nek naman belajar tentang rincian-rincian ini, maka imannya sah karena wah beriman segera mutlak. Paham maksudnya? Jadi ya jawabannya bahwa kitab simpat itu, di simpat ada Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Ini ia sebutannya ke si Allah Subhanahu wa taala. Dua kitab-kitab selain dia sebutan itu bahwa Allah sekedar tak imanin secara mutlak. Akhirnya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu